Dan kita akan melihat bagaimana perkembangan gelar perkara yang diagendakan dilakukan hari ini terkait kasus penabrakan pengemudi ojol Afan Kurniawan oleh sejumlah anggota BRIMOB. Dan saya akan langsung menyapa rekan kami, koresponden CNN Indonesia Novanaya Antaka yang saat ini berada di Mabes Polri Jakarta. Naya, sejauh ini dari pantauan Anda, pertama gelar perkara apakah sudah dimulai? Kedua, bagaimana informasi yang Anda dapatkan di sana sejauh ini perkembangan gelar perkara? Ya, selamat siang Caca. Sejauh ini gelar perkara sudah dimulai sesuai jadwal yaitu di pukul 9.30 di mana saat ini masih berlangsung proses gelar perkara, namun memang dilakukan secara tertutup di gedung Propram Mabes Polri. Dan tadi kita juga sempat mewawancarai Hoirul Anam selaku komisioner yang mengatakan bahwa kehadirannya di sini adalah sebagai pengawas eksternal. Tentunya dalam konteks gelar perkara ini adalah yang menjelaskan nanti akan mendalami dan juga memberikan pertanyaan untuk bisa mendalami dari perkara hari ini, di mana gelar perkara ini dilakukan untuk menentukan layak atau pelanggaran seperti apa yang nantinya akan diberlakukan kepada terduga pelaku penabrak Afan Kurniawan yang rencananya nanti sidang etik juga akan dilakukan pada tanggal 3 dan juga 4. Sementara itu yang hadir dalam gelar perkara hari ini yaitu sudah ada Wadanko dari BRIMOB, kemudian juga Itwasum, Barreskrim, dan juga dari Kompolnas. Dan yang menarik Caca, gelar perkara ini kalau kita lihat menindaklanjuti dari preskon yang sebelumnya yang dilakukan oleh Divpropam, yaitu yang telah mengidentifikasikan adanya pelanggaran berat terhadap dua anggota BRIMOB yaitu Kompolka dan juga Bribka R, sementara kelima lainnya diduga melakukan pelanggaran sedang, sehingga ini adalah bisa dikatakan follow up atau tindak lanjut gelar perkara hari ini untuk menentukan konstruksi peristiwanya seperti apa dan juga nantinya akan ada pengumpulan bukti-bukti untuk bisa menentukan nantinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BRIMOB ini berada di kategori apa, beratkah atau sedangkah, sehingga rencananya pada tanggal 3 dan 4 ini akan dilakukan sidang etik. Jika kita melihat dari hasil preskon kemarin, ini untuk Bribka R dan juga Kompolka ini direncanakan akan melakukan sidang etik dalam pelanggaran berat ini pada tanggal 3 September. Kemudian Bribka R sendiri akan melakukan sidang etik pada tanggal 4 September. Sementara untuk kelima anggota BRIMOB lainnya ini memang belum ada jadwal terkait sidang etik yang akan dilakukan. Apakah jadwal untuk sidang etik terhadap 5 orang anggota BRIMOB ini akan ada setelah gelar perkara, nanti kita akan menantikan seperti apa. Dan yang paling penting adalah konstruksi gelar perkara ini adalah untuk menentukan konstruksi dari peristiwa dan juga propam, sehingga tadi jika kita tanyakan berapa lama gelar perkara ini akan digelar, tentunya ini tergantung dari bukti-bukti yang disediakan oleh propam, kemudian juga pendalaman, sehingga nantinya diharapkan ada konstruksi peristiwa ini akan semakin lebih jelas dan juga semakin matang, sehingga tentunya harapan dari keluarga agar kasus ini bisa terbuka dan juga mendapatkan keadilan ini juga bisa dilakukan dan bisa diwujudkan. Selain itu, gelar perkara ini tentunya berbeda dengan gelar perkara untuk ranah pidana, karena setelah gelar perkara ini adalah gelar perkara etik untuk selanjutnya diproses pada sidang etik untuk menentukan seperti apa nanti hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada 7 anggota BRIMOB. Karena kalau misalnya sidang etik ini tentunya sanksi atau hukumannya dari mutasi hingga pemberhentian saja. Namun diharapkan dari Hoirul Anam juga mengatakan bukan hanya sampai di situ saja. Dari preskon lalu juga adanya indikasi dari hasil analisis ini adanya indikasi ke ranah pidana, sehingga diharapkan secara simultan tentunya nanti akan ada standing hukum yang jelas
terhadap ketujuh anggota BRIMOB ini, sehingga harapan masyarakat ini untuk menuntut keadilan terhadap Af Kurniawan ini juga bisa terwujud. Dan kita masih menantikan seperti apa nanti hasil dari gelar perkara yang memang masih berjalan hari ini, masih berlangsung prosesnya di dalam karena dilakukan secara tertutup. Kami awak media juga tidak bisa memantau secara langsung seperti apa jalannya gelar perkara, namun dari gambaran Komisioner Khairul Anam mengatakan nantinya gelar perkara ini dilakukan di mana nanti dari propam sendiri menyediakan bukti-bukti, kemudian analisis dan juga konstruksi-konstruksi yang nantinya tentu dari komisioner ini akan melakukan monitoring dan juga pengawasan agar konstruksi kerangka dari peristiwa ini menjadi lebih jelas. Salah satunya adalah bukti-bukti dari video-video dan juga CCTV ini juga menjadi salah satu bukti yang bisa memperkuat konstruksi peristiwa ini agar lebih terang benderang. Dan kita akan menantikan nantinya apakah setelah gelar perkara akan sudah ada secara jelas pelanggaran kode etik yang nantinya akan diterima oleh ketujuh anggota BRIMOB, baik berat ataupun sedang, yang nantinya besok hari hingga lusa ini langsung dilakukan sidang etik dan diharapkan secara simultan setelah sidang etik ini kemudian juga proses hukum kerana pidana ini juga bisa dilangsungkan, karena tentunya kalau kita berbicara mengenai proses hukum pidana ini juga tidak bukan proses yang sederhana, karena nantinya setelah ditentukan pidana tentu akan ada proses selanjutnya, yaitu dari proses kejaksaan hingga proses pengadilan. Dan kita akan menantikan Caca jalannya gelar perkara, dan hingga saat ini gelar perkara masih berlangsung di gedung propam, dan seperti apa hasilnya nanti kami akan terus melaporkan dinamika yang terjadi dalam proses gelar perkara hari ini. Caca. Baik, terima kasih Naya laporannya langsung dari Mabes Polri Jakarta.